Pernah nggak kamu masuk ke sebuah tempat, semuanya rapi, cepat, terukur. Kamu tinggal pilih paket A, paket B, paket C. Tunggu sebentar, jadi. Rasanya enak. Kamu keluar, selesai. Sekarang coba ganti tempat itu. Bukan restoran, tapi gereja. Ibadah mulai jam sekian. Lagu sekian menit, khotbah sekian menit, pengumuman sekian menit, doa penutup sekian menit. Semuanya fast, clean, standardized. Dan pertanyaannya bukan ini modern atau nggak modern. Pertanyaannya, apakah kita sedang membentuk murid atau sedang melayani selera? Video ini bukan ajakan untuk membenci gereja, justru kebalikannya. Ini lahir dari cinta kepada gereja. Istilah yang kita pakai hari ini agak unik, yaitu gereja yang ter-McDonaldized. Maksudnya apa? Ketika gereja, sadar atau enggak, mengambil logika fast food. Serba cepat, serba instan, serba seragam, dan suksesnya diukur dari berapa banyak yang datang dan puas. Sekali lagi, rapi itu nggak dosa. Teknologi itu bukan musuh. Kreatif itu baik. Tapi masalahnya, kalau logika pasar yang memimpin, Injil akan dipaksa menyesuaikan. Dan disitulah gereja bisa berubah. Pelan-pelan jadi seperti gerai. Ramai, menarik, tapi miskin pembentukan. Aku pernah lihat satu fenomena yang menarik. Ada orang yang rajin datang ibadah, tepat waktu, aktif ikut nyanyi, kadang bahkan ikut pelayanan. Tapi ketika hidupnya dihantam masalah, yang keluar bukan iman yang matang, melainkan marah, panik, putus asa, dan lari ke cara-cara gelap. Dan aku bertanya, kalau dia sudah aktif gereja, kok bisa rapuh begini? Jawabannya sering bukan karena dia kurang event, tapi karena dia kurang berakar. Nah, ini yang mau kita bongkar. Mari kita lihat 4 ciri gereja fast food. Ciri pertama, serba cepat. Kita hidup di budaya instan. Mau jawaban cepat, mau hasil cepat, mau perubahan cepat. Akhirnya, iman pun diperlakukan seperti itu. Pokoknya, minggu ini aku harus merasa lebih baik. Pokoknya, aku harus dapat kata-kata yang mengangkat. Pokoknya, jangan terlalu berat. Masalahnya begini sobat, iman itu bukan mie instan. Iman itu roti yang butuh proses. Kalau semuanya dipaksa cepat, yang kita hasilkan bukan kedewasaan, melainkan ketergantungan pada suntikan emosi. Dan ini pahit sobat. Kalau kamu hanya kuat saat suasana mendukung, itu bukan kekuatan iman, itu kekuatan mood. Ciri kedua, seragam dan copy paste. Semua terdengar sama, slogan sama, gaya bicara sama, model ibadah sama. Bahkan kadang masalah yang dibahas juga sama. Padahal gereja itu tubuh, punya konteks, punya luka, punya kebutuhan, punya pergumulan nyata. Standarisasi itu bisa membantu organisasi. Tapi kalau standarisasi itu menggusur akar, yang tersisa hanya format. Ibaratnya begini, kamu bisa punya kemasan yang bagus, tapi isinya kosong. Dan orang pulang bukan karena kenyang, tapi karena terhibur sebentar. Ciri ketiga, sukses diukur dari angka. Berapa yang datang, berapa yang nonton, berapa yang like, berapa yang share, berapa yang transfer. Aku nggak bilang angka itu jahat. Angka bisa jadi indikator. Tapi ketika angka jadi Tuhan, kita mulai mengambil keputusan bukan demi kebenaran, melainkan demi pertumbuhan. Dan saat itu terjadi, gereja pelan-pelan belajar satu hal. Yang penting ramai, yang penting viral, yang penting naik. Tapi Yesus tidak pernah memerintahkan
Pergilah dan kumpulkan massa. Yesus memerintahkan, jadikan semua bangsa murid. Massa bisa hadir tanpa murid, tapi murid pasti membentuk massa dengan cara yang sehat. Ciri keempat, jemaat diposisikan sebagai konsumen. Kalau konsumen tidak puas, dia pindah. Kalau tidak nyaman, dia komplain. Kalau menyinggung, dia bilang, aku nggak cocok. Akhirnya gereja tergoda jadi tempat yang selalu aman, selalu menyenangkan. Dan pelan-pelan, hal-hal yang justru menyelamatkan kita mulai dihindari, yaitu teguran, pertobatan, pengakuan dosa, disiplin rohani, dan memikul salib. Lalu kita punya generasi yang rajin ibadah, tapi alergi untuk dibentuk. Ini kalimatnya keras tapi penting. Kalau gereja takut menyinggung, gereja akan berhenti menyembuhkan. Mari kita lihat akar masalahnya, kenapa ini terjadi. Yang pertama, karena kita hidup di budaya instan. Dari kecil kita dibentuk oleh yang cepat itu terbaik. Tapi kerajaan Allah sering bekerja dengan ritme yang berbeda, yaitu benih tumbuh pelan. Karakter dibentuk lewat proses. Ketaatan diuji oleh waktu. Kalau kita memaksa ritme kerajaan Allah mengikuti ritme dunia, yang patah bukan dunia. Yang patah adalah gereja. Yang kedua, banyak orang trauma dengan gereja yang dingin, kaku dan kosong. Akhirnya mereka cari tempat yang lebih hidup. Itu wajar. Masalahnya, kita sering mengira pilihan cuma dua, kaku tapi benar atau hidup tapi dangkal. Padahal ada jalan ketiga, hidup dan dalam, hangat dan kudus, bersukacita dan bertobat. Gereja bukan museum, tapi juga bukan panggung hiburan. Yang ketiga, manusia modern haus makna, tapi sering diberi gula rohani. Gula itu bikin semangat cepat, tapi tidak membangun tubuh. Sama seperti fast food, enak, cepat, bikin nagih, tapi kalau itu jadi menu utama, tubuh akan rusak. Nah, ibadah yang cuma mengejar rasa akan melahirkan iman yang rapuh. Mari kita akan lihat dampaknya. Apa yang hilang? Pertama, murid diganti penonton. Orang datang untuk menikmati, bukan untuk diutus. Orang menilai aku dapat apa, bukan aku harus taat apa. Dan ini beda banget. Penonton mencari pengalaman, murid mencari ketaatan. Kedua, komunitas diganti kerumunan. Banyak orang dalam ruangan yang sama, tapi sedikit yang sungguh saling mengenal dan memikul beban. Padahal gereja itu tubuh. Tubuh itu bukan sekadar kumpulan sel, tubuh itu saling terhubung. Kalau gereja jadi event, orang akan datang saat seru, tapi hilang saat luka. Ketiga, salib diganti self-improvement. Yesus jadi coach untuk hidup sukses, bukan Tuhan yang menebus dosa. Padahal inti Injil bukan kamu jadi versi terbaikmu. Inti Injil adalah kamu mati bagi dirimu dan hidup bagi Kristus. Kalau salib hilang, kekristenan jadi motivasi, bukan keselamatan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah terlanjur hidup di budaya serba cepat, apa yang bisa kita lakukan? Bukan dengan membenci gereja, tapi dengan kembali kepada identitas gereja. Gereja yang sehat bertanya bukan hanya berapa banyak yang hadir, tapi berapa yang bertumbuh. Apakah doa makin nyata? Apakah pertobatan makin jujur? Apakah kasih makin nyata? Apakah kesetiaan makin kuat? Apakah karakter makin mirip Kristus? Itu ukurannya. Khotbah tidak harus panjang untuk jadi dalam. Yang penting firman dibuka dengan setia. Kristus ditinggikan dan jemaat diarahkan pada ketaatan. Dan kita perlu ritme rohani yang membentuk. Doa, pengakuan, pengampunan, firman, persekutuan, pelayanan. Bukan sekadar datang, merasa enak, lalu pulang.
Gereja bukan tempat kita memilih produk rohani. Gereja adalah keluarga yang membentuk, kadang menghibur, kadang menegur, tapi selalu mengasihi. Kalau kamu ingin gereja yang selalu nyaman, kamu akan menolak Allah Tuhan untuk memurnikanmu. Karena pertumbuhan seringkali tidak nyaman. Jadi apakah gereja boleh kreatif? Tentu boleh. Boleh modern? Boleh. Boleh rapi? Boleh. Tapi jangan sampai gereja jadi fast food rohani. Ramai, cepat, seragam, tapi miskin akar. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan suasana, bukan event, bukan format, melainkan Kristus. Nah, Sobat Pintu Berkat, minggu ini, coba evaluasi satu hal. Kamu datang ke gereja sebagai pelanggan atau sebagai murid? Kalau kamu berani jujur, tulis di kolom komentar. Bagian mana dari McDonald's yang paling kamu rasakan? Dan satu langkah kecil apa yang mau kamu ambil supaya imanmu kembali berakar? Nah, silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.